Elijah Complex. Di dalam Roma 11 ayat 4 dikatakan, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Kemudian dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dikatakan, suatu ketika Elia menggerutu kepada Tuhan karena Israel, katanya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudari, di hadapan Allah, Elia menggugat Bani Israel. Namun Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Fenomena di mana merasa diri seseorang, yaitu seseorang yang paling benar, seringkali menghinggapi anak-anak Allah. Inilah yang disebut dengan istilah Elijah Complex. Setiap kali Anda mendapatkan gagasan bahwa Anda adalah satu-satunya kaum saleh yang tersisa, berhati-hatilah. Begitulah cara Daud berdoa dalam Mazmur 12 ayat 2. Dia berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Elia memiliki masalah ini di dalam 1 Raja-Raja 19. Dia meninggalkan tempat pelayanannya lalu pergi ke padang gurun dan duduk cemberut. Dan Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini? Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Terjemahan aslinya adalah, aku telah menyisakan bagi diriku 7.000 orang, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Seolah Tuhan akan mengatakan, aku dapat memilih salah satu dari mereka untuk menyelesaikan pekerjaanku. Ketika kita mulai berpikir bahwa kita adalah satu-satunya orang yang saleh, satu-satunya orang yang memperhatikan kepentingan Tuhan, satu-satunya orang yang giat melayani, lebih rohani dari yang lain, lebih berkarunia dari orang lain, maka itu akan dengan cepat membawa kita kepada kesombongan. Demikian juga kita sebagai manusia yang alamiahnya begitu haus akan pujian. Dalam Mazmur 12 ayat 2, Daud berkata mengenai dosa sanjungan. Dunia kita dipenuhi dengan sanjungan. Iklan-iklan atau promosi di mana-mana menunjukkan keunggulan dari suatu produk dan eksistensi manusia yang pada prinsipnya ingin diperhatikan, dipamerkan, dipakai, diikuti, dibeli, dikenal, dan dihormati. Saudara-saudari, sanjungan dalam dunia seringkali adalah manipulasi yang datang dari hati yang ada motivasi di baliknya. Daud berkata dalam Mazmur 86 ayat 11, bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Saudara-saudari, jangan jatuh cinta pada sanjungan atau menyanjung diri sendiri dengan berpikir bahwa kita adalah satu-satunya orang saleh yang tersisa. Terjemahan langsung dari Mazmur 12 ayat 6 memberitahu kita kemana kita harus berpaling, yaitu kepada firman Tuhan yang murni. Saudara-saudari, mendengarkan kata-kata Anda sendiri dapat menyebabkan keputusasaan atau juga kebanggaan. Dan kata-kata orang lain juga mungkin, kalau bukan sanjungan, pasti kebohongan atau juga menyombongkan diri. Jadi, dengarkanlah firman Tuhan dan ujilah semua yang Anda dengar. Orang saleh belum sepenuhnya lenyap dari bumi. Kita akan terkejut bila mana kita menemukan bahwa Tuhan masih memiliki umatnya yang menunggu untuk dipakai oleh Allah menggenapi kehendaknya. Ada banyak orang lain sedang menunggu untuk berdiri bersama dengan Anda dan membantu Anda. Peganglah firman Tuhan yang sudah teruji dan terbukti, karena obat untuk keputusasaan adalah firman Tuhan. Ketika Anda memberi makan hati dan pikiran Anda dengan kebenarannya, maka Anda akan mendapatkan Allah dan menemukan kekuatan baru. Apakah Anda merasa putus asa? Doronglah diri Anda dengan firman Tuhan, bukan dengan persepsi Anda sendiri.
Elia depresi, dia takut, dia lelah, merasa tak berdaya, terisolasi dan sendirian. Itu bisa saja terjadi setelah pengalamannya di puncak Gunung Karmel yang begitu penuh percaya diri dan penuh kemuliaan dalam kemenangan. Sebenarnya Elia dalam posisi rentan di kala itu. Keyakinannya kepada Tuhan dapat dengan mudah berubah menjadi kepercayaan diri ketika dia lengah. Penyebab utama depresi Elia bukanlah fisik. Hamba yang setia ini selalu taat kepada Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan bertanya kepadanya hingga 2 kali, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia lari karena dia percaya kebohongan dan ketakutan, bukan karena Tuhan mengirimnya ke padang gurun. Dan Elia bukan satu-satunya yang tersisa. Ada 7.000 orang lainnya yang tidak bertekuk lutut kepada Baal. Tuhan tidak meminta Elia atau kita untuk mendirikan kerajaannya atau menghukum mereka yang tidak menepati perjanjiannya. Dia meminta Elia, Allah meminta Elia dan kita untuk mempercayai dia dan mengikuti kemanapun dia memimpin. Dia akan membawa penghakiman pada waktunya dan menegakkan kerajaannya dengan caranya dan pada waktunya. Elia merasa harus memikul tanggung jawab tunggal untuk melakukannya sendiri, dan akhirnya mengalami depresi mental dan kelelahan fisik. Untuk Anda yang telah lama dalam hidup gereja, masihkah Anda tetap merasakan gereja itu bagus dan semua umat saleh itu menarik? Jika Anda jujur, niscaya Anda akan mengakui bahwa Anda pernah mengkritik beberapa kaum saleh yang selalu Anda katakan kepada istri atau suami Anda. Boleh jadi beberapa tahun yang lalu perasaan Anda terhadap semua saudara-saudari itu positif. Namun tidak demikian hari ini. Mungkin dipenuhi dengan banyak pemikiran yang negatif. Janganlah datang ke hadapan Tuhan dengan cara menggugat orang lain. Sebaliknya, hendaklah Anda berkata kepadanya, "Tuhan, karena Dikau tidak melihat pada kelemahan, maka hamba-Mu ini pun tak akan melihat pada kejahatan apapun juga kepada orang lain." Saudara-saudari, tak seorang jua yang mengeluarkan kata-kata negatif tentang gereja ataupun umat saleh dapat menikmati hayat. Malahan sebaliknya, semua orang yang mengatakan perkataan negatif, batin mereka akan diliputi oleh maut. Anda perlu melatih roh Anda dan berkata, "Hidup gereja sungguh baik. Setiap saudara-saudari itu baik. Aku sungguh mengasihi gereja." And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.